Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Techno Education. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai bagaimana cara pemanfaatan hasil perhitungan hari efektif sekolah. Ya, yang sudah teman-teman ketahui, minggu lalu saya sudah membuat video tutorial bagaimana cara menghitung hari efektif sekolah. Dan kali ini saya akan mencoba mendiskusikan bagaimana cara pemanfaatan perhitungan minggu lalu itu seperti apa. Untuk apa sebenarnya perhitungan tersebut? Ya. Nah, pemanfaatan hari perhitungan efektif sekolah ini akan digunakan atau dimanfaatkan pada program tahunan dan program semester. Yang pertama adalah program tahunan atau biasa disingkat dengan PROTA. Program tahunan adalah rencana umum, ya, rencana umum pelaksanaan pembelajaran muatan pelajaran. Ya, karena di dalam sekolah dasar di satu subtema bisa memuat beberapa muatan pelajaran. Sekarang istilahnya bukan mata pelajaran tapi muatan pelajaran atau disingkat MUPEL. Setelah diketahui kepastian jumlah jam pelajaran efektif dalam satu tahun, biasanya secara umum dalam satu minggu atau satu subtema itu JP-nya adalah 24 JP. Program tahunan perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yaitu PROMES atau program semester, silabus, dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini ada contoh PROTA, ya, sebagai contoh saja. Isinya sangat simpel, hanya ada tema, subtema, dan alokasi waktu. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam pembelajaran kurikulum 2013 sekolah dasar itu kegiatannya dibagi berdasarkan tema dan subtema. Ya. Satu subtema terbagi menjadi beberapa subtema. Satu subtema terbagi menjadi beberapa pembelajaran. Satu pembelajaran itu adalah satu hari. Nah, jadi misalkan dalam satu subtema ini biasanya 6 pembelajaran. Biasanya satu subtema 6 pembelajaran. Alokasi waktunya 24 JP. Jadi di sini tertulis temanya apa? Tema 1. Subtemanya ada 3. Nah, jadi kalau kita asumsikan di sini subtema 1 ini 6 pembelajaran atau 6 hari, berarti dalam tema 1 ini, tema perkembangbiakan tumbuhan dan hewan ini, jumlah harinya ada 6 kali 3, ada 18 hari, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu ya, asumsinya seperti itu. Dari mana mengeceknya? Mengeceknya adalah dari buku guru yang bisa Anda download gratis, ya. Usahakan download yang edisi revisi, yang 2018 ke atas. Berikutnya adalah program semester. Ada yang menyebutnya PROMES, ada yang menyebutnya PROSEM. Program semester adalah penjabaran dari PROTA, jadi lebih detail dari PROTA. Kita langsung melihat contohnya di sini. Saya akan memberikan satu contoh. Namun nanti PROMES yang akan kita susun itu akan kita modifikasi, ya, akan kita modifikasi dari landasannya ini. Ya, di sini ada tema, subtema. Nah, dikembangkan lagi. Bisa teman-teman perhatikan di sini satu subtema ini pembelajarannya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Alokasi waktunya 24 JP. Kemudian di sebelah kanannya ini ada tabel bulan. Ini semester 1, ya. Jadi per semester, namanya juga program semester, ya, ini kelas 3 semester 1. Bulan Juli minggunya ada, jumlah minggunya ada 5, ya, semuanya dibuat jumlah minggunya ada 5. Jadi yang angka ini angka minggu. Minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat, kelima. Pertama, kedua, dan seterusnya. Ya, karena ada satu bulan yang ada minggunya ada 5. Jadi dibuat 5 semua. Kemudian keterangan. Nah, nanti akan kita buat tapi dengan modifikasi sedikit di bagian tabel-tabel centang ini dan di tabel keterangan. Nah, ini sekilas mengenai contohnya yang akan kita buat nanti.
Berikutnya, bagaimana cara kita nyusun promes? Yang dibutuhkan adalah KALDIK atau kalender pendidikan atau kalender akademik. Kemudian kita butuh kalender nasional. Yang ketiga, kita membutuhkan hasil perhitungan hari efektif sekolah atau HES yang sudah saya jelaskan di video minggu lalu. Linknya ada di bawah, bisa kalian cek. Kemudian kita membutuhkan program tahunan. Yang kelima, kita butuh buku guru. Buku guru yang kita bisa download dari internet ya. Buku guru itu satu buku itu satu tema. Ya, bukan per pelajaran, bukan per mata pelajaran, tapi per tema. Di satu tema ada berapa subtema, dan satu subtema ada 6 pembelajaran. Contoh, minggu lalu saya sudah menghitung ya, saya menghitung HES semester ganjil itu ada 100 hari. Kemudian saya menentukan kelasnya, ternyata saya kebagian kelas 3 misalnya. Saya buka buku guru kelas 3. Saya pelajari di buku guru kelas 3 ternyata ada 4 tema di semester ganjil. Nah, 4 tema. Per tema ada 24 pembelajaran. Jadi 24 pembelajaran dikalikan 4 tema, ketemunya 96 pembelajaran atau 96 hari. Artinya, dari perhitungan hari efektif sekolah yang 100 hari, kita masih punya 4 hari yang bisa digunakan cadangan. Ya, 4 hari bebas yang tidak kita gunakan. Jadi usahakan dalam menghitung HES, hasil perhitungan HES dengan jumlah pembelajaran atau jumlah hari itu lebih banyak HES-nya. Ya, kalau lebih sedikit berarti Anda perlu merubah kegiatan-kegiatan, misalkan kegiatan fakultatifnya bisa dikurangi sehingga jumlah HES-nya lebih banyak daripada jumlah pembelajaran dalam satu semester itu. Artinya saya kemarin ini seperti ini hasil perhitungannya, ada selisih 4 hari. Nah, oke, kita langsung lanjut menuju ke Excel yang untuk menghitung. Nah, ini sudah saya buat Excel. Di sini ada sheet 1 semester 1 dan semester 2. Nah, kita fokus ke semester 1 dulu. Nah, saya akan berikan contoh satu tema saja. Karena di dalam satu semester ada beberapa tema. Ya, nanti Anda cek di buku gurunya. Nah, semester ganjil ada berapa tema, ada berapa buku. Saya akan berikan contoh satu tema dulu. Di sini ada bulan-bulan dalam semester ganjil yang dimulai dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, kemudian keterangan. Masing-masing bulan saya bikin 5 minggu. Lalu bagaimana caranya? Kita lihat di kalender pendidikan. Oke. Bulan Juli, minggu pertama adalah yang ini. Minggu pertama ini libur semester dan minggu kedua libur semester. Oke. Berarti ada 2 minggu di bulan Juli ini ya, yang akan saya beri tanda bahwa ini adalah libur semester. Nah, seperti ini. Ini bisa kita beri keterangan. Minggu pertama, minggu kedua bulan Juli adalah libur semester. Lalu kita cek KALDIK lagi. Kita mulai pembelajaran di bulan Juli adalah tanggal 20 Juli. Kita lihat di sini. 20 Juli. Itu adalah minggu ke-3. Sehingga pembelajaran pertama, kita ingat-ingat, pembelajaran pertama dimulai pada hari Jumat 20 Juli. Sehingga yang namanya pembelajaran pertama ini tidak harus dimulai pada hari Senin. Ya. Contohnya tadi, kita mulai hari Jumat, tanggal 20 Juli. Oke. Jadi kita tuliskan di sini 20 Juli. Jumat 20. Oke. Jadi yang kita lihat di tabel tadi, jadi yang kita lihat tabel tadi yang centang ini kita ganti hari dan tanggal. Supaya apa? Supaya lebih detail, supaya guru akan lebih mudah dalam merancang. Ya, kita ganti, jadi kita modifikasi menjadi hari Jum tanggal 20. Yang pertama.
Lalu pembelajaran kedua masih di minggu ketiga, ya, tanggal 21, yaitu hari Sabtu. Itu kalau sekolah Anda 6 hari kerja. Tapi kalau sekolah 5 hari kerja, mungkin akan berbeda lagi. Mungkin ada pembelajaran keduanya akan jatuh pada hari Senin, tanggal 23. Itu kalau 5 hari kerja. Oke. Sehingga pembelajaran ketiganya jatuh pada hari Senin, tanggal 23. Nah, kemudian otomatis ini Selasa, ya, 24 sampai ini hari efektif terus, ya, hari efektif terus. Selasa, Rabu 25, Kamis 26. Nah, jadi subtema pertama, yaitu ciri-ciri makhluk hidup, itu menghabiskan 2 minggu, minggu ketiga dan minggu keempat bulan Juli. Di bulan Juli ini ada 5 minggu nih. Nah, ada 5 minggu nih. Ada minggu kelima di sini ternyata. Sehingga untuk berikutnya kita belum masuk ke Agustus, kita masih ke bulan Juli, yaitu pembelajaran pertama, ya, di tema pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di sini masuk ke Jumat, ya, 27 tadi, ya. Oh, maaf, masih di minggu keempat, Jumat 27, kemudian Sabtu 28. Minggu libur, berarti pembelajaran ketiga di sini, pembelajaran ketiga itu masuk ke minggu kelima bulan Juli, yaitu Senin, ya, 30, dan pembelajaran kedua Selasa 31. Kita cek. Oke. Kita cek di sini. Jadi di bulan Juli ini hari efektifnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 hari efektif di bulan Juli. Kita cek ke perhitungan Excel kemarin apakah tepat. Betul. Bulan Juli ada 10 hari efektif. Kemudian kita lari ke bulan Agustus. Karena ini bulan Juli sudah habis sampai minggu kelima, berarti kita lanjutkan mengisi tabelnya adalah di bulan Agustus. Bulan Agustus kita mulai tanggal 1, hari Rabu. Jangan lupa kita perhatikan tanggal 13, 14, 15, dan 16 itu ada hari efektif fakultatif yang sudah saya beri catatan minggu lalu. 13, 14, 15, 16. Ya, jadi kita tidak pakai tanggal tersebut. Dan tanggal 23 ada salah tadi. Ya, 13, 14, 15, dan 23 kita tidak akan gunakan karena itu adalah hari efektif fakultatif, bukan hari efektif sekolah. Oke, kita masuk ke Excel yang tadi. Nah, di sini 1 Agustus minggu pertama berarti hari Rabu tanggal 1. Ya, kemudian hari Kamis tanggal 2. Oke, kita lihat kalender akademiknya. Oke, Kamis, Jumat, Sabtu 2, 3, dan 4 masih di minggu pertama. Kamis, Jumat, Sabtu. Oke. Minggu pertama Agustus sudah lengkap, ya. Kemudian masuk ke minggu kedua, itu mulai tanggal 6, 7, 8, 9 sampai 11. Di sini 1 Senin, ya, 6 Agustus, Selasa 7 Agustus, Rabu 8, Kamis 9, Jumat 10, Sabtu 11. Oke. Minggu kedua habis. Lalu minggu
ke 3 Agustus itu yang terpakai hanya tanggal 18 saja, karena 13, 14, 15, 16 lomba, 17 upacara, dan 18 yang hari efektif sekolahnya. Berarti minggu ketiga hanya tanggal 18 di sini, hari Sabtu 18. Oke. Kemudian masuk ke minggu keempat, berarti di sini minggu keempat ada tanggal 20-21. Ingat, tanggal 22 itu adalah Idul Adha dan 23 adalah penyembelihan hewan kurban, sehingga tanggal 22 dan 23 tidak kita masukkan ke program semester. Jadi di sini mulai 20 dan Selasa 21, berarti minggu keempat. Lalu masih di minggu keempat ada tanggal 24, yaitu hari Jumat 24-25. Sehingga kita bisa lihat tema pertama, yaitu tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, itu akan mulai tanggal 20 Juli dan akan habis pada tanggal 24 Agustus. Nah, untuk berikutnya berarti masuk ke tema kedua. Oke, kemudian di sini ada subtema dan seterusnya, dilanjutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pembelajaran ya. Jadi teman-teman di sini bisa menggunakan tetap 6 pembelajaran, meskipun nanti jam kerjanya atau jumlah hari kerjanya itu bukan 6 hari tapi 5 hari ya, karena tidak selalu pembelajaran pertama itu hari Senin dan tidak selalu pembelajaran ke-6 itu harus hari Sabtu. Lalu keterangan di sini fungsinya untuk apa? Keterangan dan ketika kita masih ingat di dalam satu semester ini tadi saya sudah memberikan catatan, kita masih punya selisih 4 hari yang kosong. Maka 4 hari yang kosong itu bisa kita gunakan misalkan untuk kegiatan remedial atau pengayaan dan lain-lain. Nanti silahkan Anda teruskan sampai selesai satu semester. Saya memberikan contoh satu tema, jadi tidak sampai selesai satu semester. Kemudian keterangan ini nanti bisa dijadikan sebuah solusi ketika Anda sudah merancang hari efektif sekolah itu hasilnya kok jumlahnya masih banyakkan jumlah pembelajarannya bukan jumlah HS-nya, maka di keterangan ini bisa misalkan terpaksanya ada yang menggabungkan antara pembelajaran 1, 2 atau 2, 3. Jadi ada penggabungan 2 pembelajaran atau ada pembelajaran yang gabungkan, maka diberi keterangan di sini. Ya, jadi keterangan ini sifatnya nanti bukan tanggal. Kalau kita lihat di contoh ini kan keterangan tanggal ya, tapi tidak, tanggal ini nanti akan kita masukkan ke kotak-kotak yang ini, bukan di keterangan. Keterangan ini fungsinya adalah memberikan keterangan jika memang benar-benar dibutuhkan adanya penggabungan atau pergeseran hari. Oke. Jangan lupa nanti ketika ada ketika ada PTS maka diberi tanda ya seperti ini, misalkan PTS ini libur semester, diberi tulisan ya, diberi tulisan dan seterusnya. Seperti ini, seperti contoh di sini. Nah, ini ya, hari libur hari raya, ulangan setengah semester, ulangan semester dan seterusnya. Ya, dibuat 2 semester karena di sini ada 2 sheet semester 1 dan sheet semester 2. Baik, silahkan Anda lanjutkan, itu cukup dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.